Hai, welcome to my channel. Ini adalah video pertamaku di akun YouTube. Untuk itu, perkenalkan terlebih dahulu. Namaku Rosevita Melati. Keseharian aku adalah sebagai seorang guru di salah satu SMA favorit di Jawa Timur. Hari-hari ini rutinitasku sangat berubah. Yang biasanya aku bisa bertemu dengan anak-anak, menyapa mereka, kemudian terjadi interaksi di dalam kelas, mengajar dengan cara bertatap muka. Adanya pandemi seperti ini, maka mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah, kemudian anak-anak juga harus mengerjakan tugas dari rumah pula. Untuk itu, di awal aku juga merasa kesulitan dengan sistem yang seperti ini. Karena ini adalah suatu sistem yang sangat mendadak, kemudian sangat darurat. Tapi untuk itu, kita juga harus bisa mencari solusinya. Kemudian ketika aku mencoba untuk mencari beberapa solusi, aku bisa menemukan salah satunya memanfaatkan fasilitas dari Google. Ya, ini adalah Google Classroom. Google Classroom ini punya banyak sekali keunggulannya. Yang pertama, cara pembuatannya sangat mudah, nyaman, dan bisa dipraktekkan di mana saja. Kedua, datanya adalah sistem terpusat. Jadi kita nggak perlu takut di mana datanya akan hilang nantinya. Yang ketiga adalah adanya umpan balik atau adanya komunikasi yang baik dengan anak-anak. Jadi tidak hanya kita memberikan tugas, memberikan kuis, anak-anak bisa memberikan komentar ataupun kita bisa terjadi diskusi dalam Google Classroom kita. Tetapi dari berbagai keunggulan tadi, ada salah satu kelemahan dari Google Classroom, ya ini adalah Google Classroom harus menggunakan email yang berupa adalah Gmail. Tapi bagi saya no problem lah, karena itu bisa digunakan atau semua orang bisa membuat akun Gmail terlebih dahulu. Google Classroom ini, kalau saya bisa memberikan review, adalah salah satu metode pembelajaran yang sangat ekonomis dan praktis bagi siswa maupun bagi guru. Untuk itu, pada video pertamaku kali ini, aku akan mengajari tutorial bagaimana membuat kelas pada Google Classroom, kemudian membuat tugas untuk anak-anak di rumah. Nah, untuk itu, semoga video ini bermanfaat untuk semua teman-teman seperjuanganku ketika kondisi seperti ini. Jangan lupa tonton sampai akhir. Cara yang pertama, kita masuk dalam laman atau halaman Google, lalu berikutnya kita login. Di sini saya menggunakan akun Gmail saya, belajarbarengbuvita@gmail.com. Nah, kita sudah masuk ke dalam Gmail kita masing-masing. Lalu berikutnya di sini saya pilih fasilitas dari Google di sini. Lalu kita cari Google Classroom. Kebetulan di sini tampak saya sudah membuat 7 kelas. Tutorial kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat kelas yang baru. Pertama di sini ada tanda plus di bagian kanan. Selanjutnya kita buat kelas. Lalu di sini ada kesepakatannya, bisa kita baca masing-masing. Lalu kemudian saya klik centang, lanjutkan. Berikutnya ini ada form yang harus kita isi adalah bagian 2 teratas. Di sini saya akan mengisikan yaitu adalah kemudian bagian mata pelajaran dan ruang ini opsional, jadi bisa diisi bisa tidak. Kalau mau diisi bisa ditulis dengan matematika. Berikutnya buat. Oke, nah kita bisa lihat di sini sudah ada 10 sosial 1 atau 10 1 yang barusan saya buat dengan matematika wajib 2. Jadi dia tampil sebagai judul. Kemudian saya buka, double klik. Di sini ada tema atau headernya, dapat kita ganti temanya sesuai dengan yang mewakili kelas yang kita buat. Di sini saya bisa pilih tema. Lalu pilihannya banyak, ada umum, bahasa, sejarah, matematika, sains, seni, olahraga, dan lainnya. Karena saya mengajar matematika, maka saya pilih yang ada hubungannya dengan matematika. Saya pilih matematika dan sains, pilih tema kelas. Kemudian kita bisa melihat temanya berubah. Jika Anda ingin mengganti bukan dengan tema yang sudah ada di dalam Google Classroom, bisa kita upload foto. Kemudian di sini di bagian kiri ada kode kelas. Kode kelas inilah nantinya yang kita gunakan untuk dapat mengajak anak-anak join dalam Google Classroom yang sudah kita buat. Nah, ini kode kelasnya bisa diberikan atau bisa di-share pada wali kelas maupun pada ketua kelas masing-masing. Berikutnya di bagian atas ini ada forum atau home tampilan depannya. Kemudian tugas kelas, karena saya belum mengisi berarti masih kosong. Kemudian di sebelah kanannya ada anggota.
Di sini gurunya belajar bareng Bu Vita adalah dengan saya. Kemudian karena siswanya belum ada jadi masih kosong. Berikutnya di bagian kanan itu adalah bagian nilai. Jadi kita bisa melihat nilai dari setiap anak-anak kita. Kemudian langkah yang berikutnya tugas. Di sini saya klik buat karena saya akan membuat berupa tugas, maka saya pilih tugas. Pertemuan ketiga. Kemudian materinya tentang sudut di berbagai kuadran. Saya bisa memberikan petunjuk pada anak-anak. Yang pertama, mengamati video dari link YouTube yang terlampir. Berikutnya yang kedua, mengerjakan tugas 1 yang terlampir. Mengirim tugas yang diberikan pada deadline yang sudah ditentukan. Kemudian biasanya saya memberikan kalimat-kalimat penyemangat di bagian bawah. Jadi misalnya saya bisa membuatnya menjadi stay safe and stay happy of daring. Tambahkan di sini saya pilih YouTube. Lalu kemudian saya bisa membagikannya, alamatnya di sini. Tadi saya sudah mengopi YouTube saya, maka paste. Lalu berikutnya, nah ini betul sekali, ini adalah petunjuk saya dalam mengerjakan tugas yang menjadikan anak-anak petunjuk untuk kerja tugas mereka. Tambahkan. Berikutnya saya ambil dari data D, tugas 1. Upload. Biasanya setiap tugas itu ada poin yang kita berikan. Bisa 100, ini adalah nilai maksimal, bisa juga 95, bisa juga 80. Karena ini berupa tugas yang dikerjakan di rumah, saya membuat nilai maksimalnya adalah 95. Kemudian batas waktu, biasanya saya memberikan batas waktu seminggu, maka kalau hari ini 30 Maret, maka saya buatnya adalah 5 April. Kemudian waktunya 23.59. Berarti tugasnya sudah jadi, dapat kita tugaskan kepada anak-anak. Baik, di sini kelihatan bahwa di bagian tugas kelas ada pertemuan ketiga sudah di berbagai kuadran. Kemudian waktu deadline-nya 5 April pukul 23.53 waktu Gmail. Nah, ini sudah ada ketika nanti anak-anak join pada Google Class kita. Demikian caranya. Nah, mudah bukan tutorial yang sudah aku berikan tentang pembuatan kelas pada Google Classroom dan pembuatan tugas dan Google Classroom. Untuk itu, silakan kalian coba di rumah masing-masing untuk tetap semangat dalam bekerja dan tetap melayani anak-anak kita semua dengan hati. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen akun YouTubeku supaya aku lebih semangat dalam berkreasi dan dalam memberikan inovasi pada video-video YouTube berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih telah melihat channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya.